Tommy Dari. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Nah, di podcast Nyinyir Sastra kali ini kita akan membahas berbagai macam hal yang sangat penting dan juga tentunya akan menambah wawasan kepada teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya nih, perkenalkan dulu ya, nama aku tuh Amanda Berliana dengan NIM akhir 2019. Di Nyinyir Sastra kali ini Amanda gak sendirian aja. Amanda ditemani oleh teman-teman Amanda yang sangat cantik jelita dan juga incaran bagi para lelaki gitu. Tapi di sini teman-teman perlu teman-teman tahu nih sebelumnya, Amanda mau membahas mengenai aliran kritik sastra Gen Z. Nah, seperti apa sih aliran itu? Kita akan bahas video ini, dan untuk teman-teman jangan lupa simak video ini dari awal hingga akhir nanti. Oke teman-teman, seperti yang udah Amanda sebutkan tadi, di samping Amanda sudah ada dua narasumber cantik nih. Ada Kak Mercy dan juga Kak Aul. Gimana nih Kak Mercy dan Kak Aul kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin dari Kak Aul atau Kak Mercy mau memperkenalkan diri dulu ke teman-teman? Baik, dari saya dulu ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Sarifati Fitria dengan NIM 2020 40 2026. Dan perkenalkan, nama saya Mercy Dawati dengan NIM 2002 1040202031. Dengar-dengar nih dari Kak Aul sama Kak Mercy lagi punya banyak kesibukan. Nah, khususnya di teman-teman, untuk Kak Aul ini lagi sibuk atau hobinya itu menekuni di bidang olahraga, terutama futsal ya. Gimana nih Kak Aul tanggapannya? Jadi sebenarnya bukan gitu sih ya Kak, lebih ke berpartisipasi aja untuk meramaikan acara yang diselenggarakan sama Imabina. Iya, oleh Imabina Kak berarti ya Kak? Iya. Perwakilan kelas? Iya. Oh gitu. Terus kalau untuk Kak Mercy nih ya teman-teman, dengar-dengar nih katanya Kak Mercy itu jadi Miss Hijab gitu. Itu berarti kan Kak Mercy ini punya banyak sekali tuh hijab ya? Ya jujur lah Kak, enggak bercanda. Jadi aku awal mulai ikut Miss Hijab itu, aku dapat informasi itu dari Instagram gitu. Terus aku ikut daftar tahap 1 itu lolos, kemudian lanjut ke tahap 2 itu audisinya dari Surabaya, dan setelah itu di tahap 2 itu dieliminasi lagi menjadi semifinalis, kemudian sampai ke tahap finalisnya. Dan alhamdulillah dari 120 sekian peserta saya masuk 20 besar. Tuh. Keren sih Kak Mercy ya. Kak Mercy dan juga Kak Aul ini keren banget nih teman-teman. Latar belakangnya itu sangat keren ya daripada wanita-wanita umumnya, terutama saya juga, karena saya sendiri kalau secara pribadi nih, kalau misalkan ada bola saya lari karena saya takut gitu. Tapi untuk Kak Aul sendiri malah dikejar dan ditendang gitu. Keren banget sih. Amanda ini terlalu ini ya, merendah untuk meroket ya. Iya. Soalnya pingin jadi pilot gitu. Pilot. Enggak, bercanda. Oke, kita kembali ke topiknya lagi nih ya, Kak Aul dan Kak Mercy. Kita kan mau membahas mengenai kritik sastra, aliran kritik sastra, aliran Gen Z. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya, ini bukan Gen Z untuk yang ada di rumah ya, bukan Gen Z, tapi ini Gen Z, aliran Gen Z berbeda. Nah, gimana nih mengenai kritik aliran Gen Z itu, mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih aliran kritik Gen Z itu, Kak? Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan pentingnya itu ya. Boleh. Kritik dalam sastra, perkembangan sastra. Belum masuk ke pengertian mengenai aliran Gen Z. Ini saya sebelumnya akan menjelaskan mengenai apa sih pentingnya mengkritik sastra. Yang saya ketahui, kritik itu artinya membangun. Membangun apa sih? Membangun perkembangan dari karya sastra itu sendiri. Nah, menurut saya kritik sastra itu artinya kita menganalisis atau menelaah nilai-nilai yang dan unsur-unsur yang melekat pada karya sastra itu. Dikatakan membantu dalam perkembangan sastra itu sendiri karena menurut saya dalam meneliti itu, seorang peneliti secara tidak langsung akan menelaah mengenai dinamika, inovasi, serta relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya mengapa kritik sastra dianggap penting dalam perkembangan sastra itu sendiri. Oke, berarti sangat penting ya kritik sastra pada perkembangan sastranya, supaya kita juga tahu nih, gak ketinggalan gitu kan. Sedikit tambahan ya dari jawaban dari Mbak Aul nih.
karya sastra itu dianggap penting karena bisa memunculkan suatu penjelasan atau jawaban dari yang bermuncul dari si pembaca dan pengamat sastranya. Nah, terutama untuk masyarakat umum yang belum mengetahui apa itu teori sastra, kemudian apa itu kritik sastra, dan hal lainnya yang berkaitan dengan sastra gitu. Nah, pada dasarnya kritik sastra itu memiliki hubungan antara si pembaca dengan karya sastranya gitu. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin nih sama Kak Mercy dan juga Kak Aul mengenai apa sih itu kritik sastra, kemudian juga bagaimana pentingnya perkembangannya. Nah kemudian berarti kita udah bisa masuk nih Kak ke topik utamanya kita, yakni kritik Gen Z ya. Nah pertama-tama nih yang mau Amanda tanya, gimana sih kenapa bisa muncul kritik Gen Z gitu? Jadi awal mula munculnya kritik Gen Z ini adalah sebagai akibat dari zaman dunia sastra kala itu yang masih gencar-gencarnya isu politik. Mungkin sekitar tahun 1960-an lah ya. Nah, pada masa itu kritik Gen Z ini muncul menurut saya sebagai reaksi atas isu-isu yang bertebar kala itu. Nah, pada kala itu juga terjadi perdebatan dan polemik antara dua pengikut aliran. Yang pertama dari pengikut Gen Z ini, dan yang kedua dari akademis Kak. Akademis tuh yang Rawamangun. Oh yang Rawamangun. Terus mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi siapa nih pelopor dari teori aliran Gen Z ini? Jadi dua tokoh utamanya nih ada Arif Budiman dan Gunawan Muhammad. Yang pertama Arif Gunawan Muhammad nih ya, maaf salah. Gunawan Muhammad nih yang pertama mengemukakan pendapat mengenai teori Gen Z. Nah, yaitu yang berjudul tema bukan sebuah utopia kecil pada tahun 1966. Kemudian beliau menulis kembali karyanya yang berjudul Tema dan Masifalisme Kesusastraan yang pada saat itu digantikan dengan nama samaran yaitu Aji Sutisna yang berjudul apa? Pengertian yang salah terhadap metode analitik dalam kritik puisi. Nah, setelah itu baru pada tahun 1968-nya Arif Budiman nih mengemukakan sebuah teori yang berjudul Teori Gen Z Kritik Seni gitu. Oh berarti bisa dibilang mungkin ini bisa dikoreksi ya Kak dari Amanda kalau misalkan ada kesalahan. Berarti bisa dibilang ini teori Gen Z ini pertama kali dipelopori oleh Gunawan Muhammad, kemudian secara gamblang disampaikan oleh Arif siapa tadi Kak? Budiman. Arif Budiman ya. Seperti itu ya Kak? Iya. Ya benar sekali Kak Amanda. Jadi pengungkapan teori Gen Z ini yang awal mula itu dikemukakan oleh Arif Budiman yang pada saat itu beliau menuliskan karyanya yang berjudul Teori Gen Z dalam sebuah karya seni. Nah pada saat itu tahun 1968. Sini. Ya benar sekali apa kata yang ya benar sekali kata ada Apa yang disampaikan? oh ya benar sekali apa yang disampaikan dari Kak Amanda ya bahwa teori Gen Z ini bermula pada Arif Budiman yang tadinya sudah saya jelaskan, yaitu beliau menuliskan sebuah karyanya yang berjudul Teori Gen Z dalam Kritik Seni pada tahun 1968. Nah, pada saat itu diterbitkan pada Horizon tahun 3 tahun 1968 pada bulan April gitu. Oke kalau gitu ada sih nggak alasan tersendiri kenapa teori Gen Z ini tuh bisa muncul atau karena itu tadi melawan isu-isu polemik yang ngatain Mbak Aul? Begini Kak, alasan lain mungkin yang ada tuh karena pada aliran metode Gen Z ini memberi ruang yang lebih terhadap kritikus maksud saya dan sastranya sendiri. Kritikus ya. Jadi begini Kak, mungkin alasan lain munculnya aliran ini itu pertama karena dalam aliran ini yang diberi ruang bebas itu bukan hanya karyanya, tetapi juga para sastrawannya.
Jadi dipertegas lagi, dalam aliran ini itu aliran Gen Z memberi ruang yang lebih terhadap karya dan sastrawannya. Jadi pada zaman ini, pada zaman metode Gen Z ini, para sastrawan itu, para kritikus ya, lebih tepatnya itu merangkap sebagai sastrawan yang berdiri di belakang metode Gen Z ini, karena mereka merasa memiliki ruang lebih pada pada karyanya dan pada orangnya sendiri. Berarti ada kebebasan sendiri gitu. Terus Kak, untuk pada zaman ketika metode Gen Z itu muncul, bagaimana tanggapan dari sastrawan atau kritikus-kritikus lainnya mengenai metode Gen Z ini yang muncul gitu? Begini Kak, dalam memahami teori kritik Gen Z ini ya, bagaimana cara kita menilai sebuah karya sastra itu secara keseluruhan atau secara utuh. Dalam artian secara utuh ini tidak terpisah-pisah. Nah, di sini dua tokoh utama ini ya, yaitu Arief Budiman dan Gunawan Muhammad ini tidak setuju atau menolak kritik sastra yang bersifat analitik, dalam artian lebih berpacu ke akademik yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, di sini para mahasiswa atau pecinta kritik sastra ini menganggap atau membayangkan sebuah kritik sastra itu sebagai manusia. Nah, manusia ini dalam artian kan memiliki bagian-bagian ya, seperti tubuh, memiliki sifat, dan lain sebagainya. Nah, mata. Nah, dalam artian kan terbagi. Kalau manusia ini kan terbagi sifatnya. Nah, di situ dua tokoh ini tidak setuju karena mereka itu cenderung membagi sebuah karya sastra, bukan menilai sebuah karya sastra itu sebagai satu kesatuan atau keseluruhan gitu. Jadi izin menambahkan ya Pak. Jadi aliran Gen Z ini memandang manusia satu manusia, satu organisme hidup, bukan sifatnya manusia dulu yang diteliti, yang dianalisis, yang dikritik, lalu matanya. Jadi memang benar-benar satu organisme secara utuh. Oke, buat sobat-sobat nyinyir sastra nih ya, berarti bisa disimpulkan dari Kak Mercy dan juga Kak Aul bahwa teori Gen Z ini menilai sebuah karya sastra itu secara keseluruhan, bukan perbagian atau dianalisis berdasarkan kayak ada patokan-patokannya gitu. Kalau misalkan manusia nih, supaya teman-teman lebih gampang memahaminya, kalau misalkan manusia, Amanda ketemu sama temen atau sama siapapun, berarti Amanda menilai secara first impressionnya itu seperti apa gitu, bukan melihat kayak wah mancung nih orang nih, cakep gitu. Berarti bukan seperti itu ya Kak, kalau misalkan diibaratkannya dengan manusia seperti itu ya. Nah, mungkin dari Kakak Mercy atau Kak Aul ini ada yang bisa menjelaskan nggak secara rinci kembali mengenai landasan kenapa sih adanya teori Gen Z ini? Jadi teori Gen Z ini dilandasi oleh ilmu jiwa Gestalt ya teman-teman. Ilmu jiwa Gestalt ini memiliki dua dasar yang menjadi landasan atau pendiriannya itu. Yang pertama ada penghayatan secara utuh, dan yang kedua ada totalitas. Nah, kembali lagi di contoh yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam dua prinsip ini, ya benar memandang sebuah karya dalam satu kesatuan utuh, tidak dicincang-cincang seperti itu. Nggak terpisah-pisah gitu ya. Terus mungkin ada contohnya nggak untuk analisis teori Gen Z ini supaya teman-teman yang menonton ini paham seperti apa sih contoh dari cerpennya, kemudian bagaimana untuk menganalisis dengan teori Gen Z-nya ini? Atau sebelumnya kakak belum pernah ada yang menganalisis nih? Udah. Jadi siapa yang mau ngasih contohnya nih? Oke, Audi silakan. Jadi sebelumnya saya udah pernah menganalisis cerpen yang berjudul Genosida Para Ikan. Jadi saya merasa tertarik sih untuk menganalisis, mengkritik ya lebih tepatnya cerpen ini. Yang pertama karena judulnya Genosida Para Ikan. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, genosida itu artinya kan pembunuhan massal, pembunuhan secara banyak besar-besaran. Nah, jadi di cerpen ini yang dibunuh itu bukan manusia Kak, melainkan para ikan. Nah, selain itu dalam cerpen ini memiliki keunikan kedua, yaitu alasan tersendiri mengapa ikan itu tidak mau lagi untuk memakan mata kail yang diumpankan oleh manusia.
Nah, dalam cerpen ini kan menceritakan tentang kehidupan ikan yang sebelumnya manusia tidak ketahui, Kak. Gitu. Oh gitu. Berarti ini lebih fokus analisisnya itu bagaimana kita melihat kehidupan para ikannya. Iya. Yang seperti itu. Nah, selain itu kan ada juga dalam cerpen ini tuh pemilihan bahasanya, terus gaya bahasa yang digunakan tuh terbilang mudah. Jadi untuk pembaca yang satu kali membaca cerpen ini pasti langsung dapat menangkap artinya sih, Kak. Arti tujuan penulisnya lah. Tujuan kenapa penulis ini tuh menceritakan genosida para ikan, terus apa aja konfliknya itu udah mudah untuk dipahami. Iya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lagi bisa membaca cerpennya ya. Nanti linknya mungkin bisa dicantumin di description box ya. Itu cerpen genosida para ikan tuh karya Mawan Belgia, terbitan Kompas. Iya. Mungkin bisa langsung dicari aja. Ceritanya ini ya Kak, sedikit mirip sama cerita Nemo. Iya. Film Nemo ya. Nemo. Iya. Berarti mirip-mirip. Oke, berarti dapat disimpulkan pada perbincangan kita di Nyinyir Sastra kali ini, itu berarti teori Gen Z ini yang pertama dipelopori langsung oleh Gunawan Muhammad, yang kemudian disampaikan kembali secara gamblang oleh Arif Muhammad. Ya, benar nggak? Arif Budiman, Masya Allah lupa. Terus yang kedua, teori Gen Z ini menjelaskan bahwa untuk menganalisis sebuah karya sastra itu harus secara keseluruhan, seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, buat teman-teman terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya Amanda mengucapkan mohon maaf nih kalau misalkan ada banyak kesalahan perkataan atau mungkin tingkah laku kita yang banyak gerak gitu ya. Maaf lagi grogi soalnya. Nah, itu aja. Terima kasih juga untuk Kak Aul dan Kak Mercy. Ya, sama-sama. Udah datang. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa.